Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan membuka di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Saudaraku, adalah sangat mudah mengucap syukur ketika keadaan selalu baik dan semuanya normal-normal saja. Tetapi jika keadaan berbalik 180 derajat, ada kesesakan, ada penderitaan, ada sakit penyakit dan sebagainya, masih bisakah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan? Atau mungkin kita akan bersikap seperti istri Ayub, ketika Ayub mengalami masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi, hingga semua yang dimilikinya ludes, istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudaraku, mengarungi lautan kehidupan di dunia ini tidak selalu mulus dan tenang. Kadang ada riak-riak kecil, ada deburan ombak, ada hembusan angin, bahkan gelombang yang besar dan sangat ganas. Orang dunia bilang bahwa hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada suka, ada duka. Dalam hal ini Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau atau kehendaki. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah dan kecewa kepada Tuhan. Iman kita mulai goyah dan kita mulai malas berdoa, malas beribadah dan sebagainya. Kemudian kita mulai mereka-reka jalan sendiri yang menurut pemikiran kita baik, padahal belum tentu baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Ayub yang meski harus mengalami ujian berat, masih bisa menyikapinya dengan pikiran yang positif. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, belajarlah kita untuk menerima keadaan apapun, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, mari kita berhenti untuk mengeluh. Rasul Petrus juga menasehati, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, jangan sampai hal-hal buruk ini dimanfaatkan oleh iblis untuk merampas damai sejahtera kita. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Tuhan berkata, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudaraku, rasa syukur adalah kunci dalam hidup yang dapat mengubah situasi di sekitar kita. Karena hal itulah yang mengubah kita, pandangan dan juga sikap kita. Ada kekuatan di dalam hati yang bersyukur. Mari saudaraku, kita mengucap syukur dalam segala situasi yang sepertinya tidak memungkinkan kita bersyukur.
Tapi ingatlah saudara bahwa saat kita mampu bersyukur, akan ada penghiburan, akan ada berkat, dan akan ada kuasa Tuhan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, karena itulah perintah Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa saat kami bersyukur, Tuhan yang melihat sebagai kebenaran dan membawa kami ke dalam penghiburan, berkat, dan kuasa Tuhan yang akan menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang membebaskan hidup mereka, Tuhan yang memberkati dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, dan di daerah-daerah lainnya. Mari ya Tuhan, berikan pertolongan, uluran tangan kasih-Mu, kekuatan, dan penghiburan-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.